Kami kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai pendidikan menengah dan kejuruan dan wajib belajar di kawasan Asia, Eropa, dan Amerika. Anggota dari kelompok kami yaitu ada Nadira Hasna Oktari, Irvini Rizky Ramadanti, Andi Setiawan, dan saya sendiri, Vanessa Rahma. Untuk selanjutnya yaitu mengenai rumusan masalah. Yang pertama, kita akan membahas mengenai bagaimana potret penyelenggaraan pendidikan menengah dan kejuruan dan wajib belajar kawasan Asia, Eropa, dan Amerika. Yang kedua yaitu mengenai bagaimana potret penyelenggaraan pendidikan menengah dan kejuruan di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu bagaimana contoh kasus dan pemecahannya dalam penyelenggaraan pendidikan menengah dan kejuruan di Indonesia. Untuk yang pertama yaitu mengenai penyelenggaraan pendidikan menengah, kejuruan, dan wajib belajar di Indonesia. Jadi pendidikan menengah adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didiknya memiliki kemampuan mengadakan timbal balik dengan lingkungan sekitar. Dalam aspek ini, pendidikan harus mampu dirasakan oleh semua kalangan dan memberikan fasilitas belajar yang berkualitas agar tujuan dalam pendidikan dapat tercapai. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai potret sistem pendidikan di Asia yang akan dijelaskan oleh Mas Andi. Silakan Mas Andi. Oke, sekarang kita akan membahas tentang materi potret sistem pendidikan di Asia. Yang negara pertama yang akan kita bahas adalah tujuan pendidikan di Korea Selatan, yaitu menanamkan pada setiap orang rasa identitas nasional dan penghargaan terhadap kedaulatan nasional, menyempurnakan kepribadian setiap warga negara, mengemban cita-cita persaudaraan yang universal, mengembangkan kemampuan untuk hidup mandiri dan berbuat untuk negara yang demokratis dan kemakmuran seluruh umat manusia dan menanamkan sifat patriotisme. Jenjang SMP merupakan kelanjutan SD bagi anak usia 12-15 tahun selama 3 tahun pendidikan yang kemudian melanjutkan ke SLTA pada grade usia 15-18 tahun dengan 2 sekolah umum dan sekolah kejuruan. Sekolah kejuruan meliputi pertanian, perdagangan, perikanan, dan teknik. Selain itu, ada sekolah komprehensif yang merupakan gabungan antara sekolah umum dan sekolah kejuruan yang merupakan bekal untuk melanjutkan ke akademik junior college atau university senior college yang kemudian dapat melanjutkan ke program pasca sarjana graduate school atau ke gelar master. Manajemen pendidikan di Korea Selatan itu ada yang pertama ada anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan Korea Selatan berasal dari anggaran negara dengan total anggaran 18,9% dari anggaran negara. Terus reformasi kurikulum pendidikan di Korea ini dilaksanakan sejak tahun 1970-an dengan mengkoordinasikan pembelajaran teknik dalam kelas dan pemanfaatan teknologi. Adapun yang dikerjakan oleh guru meliputi 5 langkah, yaitu perencanaan, tes, dan menilai hasil belajar. Di sekolah menengah tidak diadakan saringan masuk ya seperti di Indonesia. Hal ini karena kan adanya kebijakan equal accessibility ke sekolah menengah di daerahnya. Di Republik Rakyat Korea Selatan ini wajib belajarnya batas umurnya 6 tahun sampai 15 tahun, lama belajarnya sekitar 9 tahun. Terus umur masuk prasekolahnya sekitar 5 tahun. Selanjutnya kita membahas tentang negara Malaysia. Sistem pendidikan di Malaysia dinaungi oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Sistem pendidikan yang wajib ditempuh adalah sekolah rendah dan sekolah menengah. Kewenangan yang berkaitan dengan pendidikan sepenuhnya diserahkan kepada
Kementerian Pelajaran Malaysia. Pendidikan menengah di Malaysia ditempuh selama 5 tahun, terus pendidikan kejuruan tidak jauh beda dengan di Indonesia, yaitu 3-4 tahun. Sekolah menengah di Malaysia berlangsung 5 tahun ini, bahasa yang digunakan ialah pengantar bahasa Melayu untuk semua mata pelajaran kecuali sains dan matematika. Pada sekolah ini pula siswa akan diarahkan untuk memasuki jurusan IPA, sains atau seni. Dalam hal ini siswa diberikan kebebasan untuk memilih sendiri, namun jurusan IPA cenderung lebih populer. Selama menempuh pendidikan menengah, siswa diwajibkan mengikuti aktivitas ekstrakurikuler seperti kelompok umum, penampilan seni, klub, dan kemasyarakatan, serta ada olahraga dan permainan. Terus pendidikan kejuruan di Malaysia ini sistem pendidikannya tidak beda ya dengan negara kita, namun yang paling membedakan adalah penempatan pendidikan untuk level menengah dibagi menjadi pendidikan dan masa capaian studi selama 2 tahun. Di Indonesia rentang penyelesaian studi ini 3-4 tahun. Bagi yang memiliki kekhususan seperti sekolah kejuruan pembangunan. Sekolah menengah kejuruan di Malaysia memberi materi bahasa yang dianggap sebagai keterampilan sebelum memasuki lapangan kerja. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas dan mobilitas bagi lulusannya untuk bekerja dalam kehidupannya. Selanjutnya kita membahas tentang India. Pendidikan di India, pendidikan menengah yaitu secondary school, dibangun melalui kebijakan pendidikan nasional. Pendidikan kejuruan di India masih sepi peminat karena di India terdapat sekolah non-formal untuk mengasah keterampilan, diperbolehkan untuk siapa saja yang akan bergabung. Pendidikan kejuruan diberlakukan khusus. Konsep kejuruan di India, baik jurusan teknik maupun bisnis, merupakan pengejawatan dari konsep pemikiran Bapak pendiri India, yaitu Mahatma Gandhi, yaitu implementasi dan pembentukan manusia berkepribadian yang utuh, kreatif, dan produktif. Pada tahun 1960, minat siswa pada pendidikan kejuruan sangat kecil. Hingga tahun 1992, siswa yang mengikuti pendidikan dalam bidang ini hanya 6%. Akan tetapi pada tahun 1995 terjadi lonjakan signifikan, yaitu sebesar 25% dari keseluruhan siswa yang mengikuti pendidikan tinggi, mengambil pendidikan kejuruan ini. Sementara itu pendidikan non-formal dilaksanakan dengan dibentuknya lembaga pendidikan yang bersifat terbuka bagi semua siswa, tidak terikat dengan proses pembelajaran secara langsung dan beban biaya yang tinggi. Kurikulum pendidikan India ini, struktur kurikulum dan standar sekolah dasar mencakup pembelajaran membaca, menulis, mengeja bahasa daerah, sejarah, kebudayaan India, geografi, sastra, sains, kesehatan. Di sekolah menengah juga menerima pelajaran sains dan matematika. Bahkan juga beberapa sekolah mengganti kajian ilmu sosial. Bahasa Hindi diajarkan di seluruh sekolah menengah atas. Bahasa Inggris justru diberikan, bahkan kadangkala diperlukan bagi sekolah menengah atas. Lalu selanjutnya kita membahas tentang potret penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan di Eropa. Yang pertama kita ke negara Jerman. Tujuan pendidikan ditentukan oleh daerah masing-masing. Di Jerman, sekolah menengah dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu Hauptschule or Preschool, Real School or Middle School, Gymnasium, and Gesamtschule. Manajemen pendidikan di Jerman ini bersifat desentralisasi, di mana peraturan terkait pendidikan diserahkan pada daerahnya masing-masing. Tetapi pengaturan tujuan pendidikan memuat struktur, isi pengajaran, dan prosedur. Adapun peran masyarakat Jerman dalam pendidikan yaitu biaya pendidikan, personalitas, dan kurikulum. Selanjutnya manajemen pendidikan di Jerman itu desentralisasi ya, mulai dari SD sampai ke sekolah menengah. Penguasa daerah yang disebut Länder membuat berbagai ketentuan konstitusi mereka masing-masing mengenai pengaturan masalah-masalah pendidikan.
dan seluruhnya melalui proses legislatif. Untuk biaya pendidikannya, kebanyakan sekolah swasta kecil kira-kira 90% dari biaya operasional sekolah dibantu oleh pemerintah federal. Terus kurikulumnya di Jerman ini dirumuskan oleh Kementerian Pendidikan suatu negara bagian masing-masing di bawah kendali Länder, pemerintah daerah. Sebagai besar, Länder mewajibkan mata pelajaran di primary education sebagai berikut, yaitu Jerman, matematik, social study, history, geografi, biologi, and physics, chemistry, and music, sport, art, religion. Untuk wajib belajar di Jerman itu batas umurnya antara 6 sampai 18 tahun, lama studinya 12 tahun, umur masuk prasekolahnya sekitar 3 tahun. Selanjutnya kita masuk ke negara Finlandia. Di Finlandia pendidikan menengah, sistem pendidikan di tingkat dasar dan menengah digabung menjadi satu. Di Finlandia ini siswa banyak diberikan PR. Sekolah tingkat dasar dan menengah digabung sehingga murid tidak perlu berganti sekolah pada usia 13 tahun. Dengan cara ini, mereka terhindar dari masa peralihan yang bisa mengganggu dari satu sekolah ke sekolah lain. Pendidikan di Finlandia juga sebenarnya ini tidak membebankan siswa melakukan banyak PR atau tugas jika dibandingkan dengan Amerika yang membebankan siswa melakukan PR sekitar 2-3 jam per hari. Maka Finlandia hanya memberlakukan maksimum 30 menit dalam PR. Mereka berkeyakinan bahwa homework doesn't make you smart. Terus pendidikan kejuruan. Jika dilihat dari segi jenjang, di Finlandia pendidikan kejuruan sama dengan di Indonesia, yaitu dimulai di level pendidikan menengah. Setelah 9 tahun sekolah umum yang komprehensif, siswa umurnya sekitar 16 tahun. Siswa dapat memilih untuk melanjutkan ke salah satu sekolah menengah atas, suatu lembaga pendidikan yang mempersiapkan siswa untuk masuk ke pendidikan tinggi, atau bisa pula masuk ke sekolah menengah vokasi atau kejuruan. Kedua bentuk pendidikan menengah ini berdurasi 3 tahun dan memberikan kualifikasi formal bagi lulusannya. Lulusan pendidikan umum bisa melanjutkan ke universitas umum atau politeknik, namun lulusan pendidikan kejuruan hanya bisa masuk ke politeknik atau langsung bekerja. Pendidikan di sekolah menengah kejuruan ini juga gratis seperti sekolah umum. Selanjutnya kita masuk ke negara Inggris. Pendidikan menengah di Inggris ini berlangsung selama 5 hingga 7 tahun. Peserta didik menengah tingkat pertama berusia 11 sampai 16 tahun. Ada 2 case tag, yaitu case tag 3 untuk tahun ke-7 hingga ke-9, terus case tag 4 untuk tahun ke-10 hingga ke-11. Setelah menyelesaikan case tag 4 usia 16 tahun, peserta didik akan mengambil ujian General Certificate of Secondary Education. Setelah menyelesaikan SE ini, peserta didik dapat memilih untuk melanjutkan ke pendidikan menengah atas jalur akademik atau pendidikan vokasi, atau melanjutkan ke program magang vokasi, atau juga bisa melanjutkan ke pendidikan berkelanjutan, atau bisa juga lagi bekerja langsung. Pendidikan berkelanjutan ini adalah pembelajaran pada satu institusi yang mana tingkatan pembelajaran tidak tergolong tingkatan pendidikan tinggi. Terus pendidikan kejuruannya, sistem pendidikan vokasi di Inggris dimulai dari jenjang pendidikan menengah setelah case tag 4 hingga pendidikan tinggi. Pada pendidikan vokasi ini, peserta didik belajar hal-hal praktik yang berhubungan langsung dengan pekerjaan. Ada 2 tipe pendidikan vokasi. Pertama adalah pendidikan vokasi yang berfokus pada pembelajaran di institusi, baik itu sekolah, vokasi, maupun institusi profesional. Melalui jalur ini, peserta didik lebih banyak melakukan pembelajaran di dalam sebuah institusi pendidikan.
Terus yang kedua, pendidikan vokasi yang berfokus pada pembelajaran praktikal melalui program magang. Melalui program magang, peserta didik lebih banyak melakukan pembelajaran praktikal di perusahaan sambil mengambil kelas yang lebih. Selanjutnya kita penyelenggaraan pendidikan menengah dan kejuruan di Amerika yang akan dibawakan oleh Mbak Irvini. Selanjutnya, potret penyelenggaraan pendidikan menengah dan kejuruan di Amerika. Pendidikan menengah, jenjang pendidikan menengah di Amerika dibagi menjadi 2 tahap, yaitu middle school atau junior high, mulai pada jenjang 6, 7, 8, and 9 grade. Jenjang pendidikan pada middle school atau junior high atau grade atau kelas ditentukan oleh faktor demografi, seperti jumlah usia siswa, dan sekolah menengah. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan populasi siswa sekolah yang stabil. Pada jenjang ini, siswa diberikan kebebasan untuk memilih mata pelajaran yang dikehendaki dengan menggunakan sistem kelas berpindah atau moving class. Sedangkan pada senior high, yaitu kisaran kelas 9, 10, 11, sama 12, adalah jenjang lanjutan setelah middle school atau junior high. Biasanya jenjang ini dimulai dari 9 grade atau freshman, 10 grade atau sophomores, 11 grade atau juniors, 12 grade atau seniors. Perlu diketahui bahwa jenjang middle school atau junior high dan senior high berbeda di setiap negara bagian, mengacu pada demografi usia siswa di negara tersebut. Pendidikan menengah memiliki struktur kurikulum yang berbeda dengan pendidikan yang ada di Indonesia. Pada jenjang ini, siswa diwajibkan mengambil sejumlah mata pelajaran wajib atau mandatory subject dan memilih mata pelajaran pilihan atau electives. Mata pelajaran wajib yang biasa diambil pada pendidikan di Amerika ini ada sains atau ilmu pengetahuan alam, meliputi ada biologi, kimia, dan fisika. Terus yang kedua ada matematika, meliputi aljabar, geometri, prekalkulus, dan statistik. Dan ada English atau pelajaran bahasa Inggris, meliputi sastra, humaniora, mengarang, dan verbal atau praktek. Dan yang terakhir ada physical education atau olahraga. Mungkin untuk visi pendidikan bisa dilanjutkan oleh Mbak Iva. Ya, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai visi pendidikan serta misi pendidikan di Indonesia. Untuk visi pendidikan di Indonesia sendiri yaitu itu memperluas dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan. Yang kedua yaitu pengembangan potensi anak bangsa sejak usia dini sampai akhir hayat mewujudkan masyarakat belajar. Yang ketiga menyiapkan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan kepribadian bermoral. Selanjutnya itu meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan. Dan memberdayakan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan otonomi daerah. Untuk visi pendidikan sendiri, yaitu terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dan untuk yang selanjutnya yaitu mengenai pendidikan kejuruan di Indonesia. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu. Adapun fungsi pendidikan kejuruan yang pertama yaitu menyiapkan output pendidikan yang mampu mengembangkan dan mampu membuka peluang penghasilan. Yang kedua yaitu mampu menyiapkan siswa menjadi tenaga kerja produktif. Yang ketiga yaitu menyiapkan peserta didik untuk menguasai iptek.
Adapun kurikulum pembelajarannya yaitu untuk menerapkan konsep yang sama antara SMA dan SMK yang dikembangkan melalui kurikulum pendidikan menengah. Di dalam kurikulum terdiri dari 9 mata pelajaran dan waktu 18 jam per minggu. Kurikulum ini menyediakan kompetensi inti atau KD sebagai konten kurikulum dan mata pelajaran sebagai label konten. Kompetensi dasar sendiri itu merupakan kemampuan yang harus dimiliki individu dalam mempelajari suatu pembelajaran atau mata pelajaran tertentu. Dan selanjutnya itu mengenai kurikulum pembelajaran di lingkup SMA itu lebih memfokuskan peserta didik untuk menguasai teori dalam kelompok belajar, dan biasanya kalau di SMA itu dibagi menjadi 2 rumpun, yaitu IPA dan IPS, sehingga biasanya pengelompokan rumpun tersebut dikenal dengan disiplin ilmu. Kompetensi dasar pada mata pembelajaran wajib memberikan kemampuan dasar yang sama bagi tamatan pendidikan menengah antara mereka yang belajar di SMA dan SMK. Bagi mereka yang memilih SMA, tersedia pilihan berbagai peminatan sebagai pengganti jurusan dan pilihan antara kelompok peminatan yang bebas. Nama kelompok peminatan digunakan karena memiliki keterbukaan untuk belajar dan di luar kelompok tersebut, sedangkan nama jurusan memiliki konotasi terbatas pada apa yang tersedia pada jurusan dan tidak boleh mengambil mata pembelajaran. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai contoh kasus 1 dan 2 yang akan dijelaskan oleh Badira. Silakan Badira. Ya, contoh kasus yang pertama yaitu pergaulan di sekolah. Sekolah merupakan tempat terbaik anak untuk berinteraksi. Di sekolah pula, anak memasuki masa peralihan dalam konteks kemampuan siswa untuk memilah pergaulan antara yang baik dengan yang buruk dipengaruhi oleh keluarganya dan bagaimana posisinya juga sifat anggota keluarganya. Dalam era globalisasi ini, informasi amat sangat mudah didapat, baik maupun yang buruk. Yang terpenting adalah bagaimana sekolah menjaga siswa agar tidak mengikuti hal-hal yang berbau negatif dari luar dan dari siswanya sendiri juga harus mempunyai kesadaran sendiri. Kita tahu hal ini sangat mengkhawatirkan untuk generasi penerus bangsa, karena kita bisa lihat sendiri bahwa pergaulan anak zaman sekarang rata-rata sudah mulai banyak yang tidak senonoh dalam arti di luar batas, apalagi ketika budaya barat perlahan-lahan dengan tidak disadari masuk dalam budaya Indonesia dan akhirnya menimbulkan hal yang memang seharusnya ditentang karena memang bertentangan dengan budaya bangsa sendiri. Sekolah juga memiliki fungsi pengawasan terhadap siswa, jadi segala hal yang dipelajari oleh siswa dan dilakukan oleh siswa selama jam KBM merupakan tanggung jawab sekolah. Oleh karenanya diperlukan disiplin yang hebat dari sebuah sekolah untuk mendisiplinkan siswanya. Tetapi terkadang sekolah yang bagus pun belum menjamin kedisiplinan pihak sekolah itu sendiri.
Seperti yang bisa kita lihat sekarang, banyak kasus guru yang melakukan hal tidak senonoh kepada siswanya. Hal itu harus diperhatikan oleh pemerintah. Permasalahan yang sudah tidak asing di kebanyakan siswa yaitu seks, merokok, miras atau narkotika, dan perkelahian atau tawuran. Permasalahan seperti ini bukanlah hal asing, namun demikian merupakan tanggung jawab yang besar bagi sekolah. Namun lebih besar lagi bagi pemerintah untuk memblokir hal negatif dari para siswa. Masyarakat yang sehat tentu akan menolak keras adanya pornografi, porno aksi, dan mendukung pemblokiran itu. Apa yang harus pemerintah selanjutnya lakukan dalam menanggapi hal itu? Tentunya dari provider maupun manapun harus diblokir sehingga anak-anak atau siswa tidak bisa membuka situs porno, khususnya remaja, apalagi yang belum terikat pernikahan, karena sangat membawa efek buruk, merugikan moral bangsa dan agama. Oleh karenanya, sekolah sebaiknya menetapkan dasar akhlak yang kuat kepada anak-anak sejak dini. Dengan begitu, permasalahan sosial sekolah ini bisa dikurangi. Seperti rokok tadi yang bisa berkembang menjadi narkotika karena sifat ingin tahu si anak. Dengan pemahaman dasar akhlak yang kuat, anak akan lebih mudah dilepas. Seperti tanda V pada jari telunjuk dan jari tengah kita, semakin tua, semakin anak mudah dilepas dengan dasar yang kuat. Sehingga, meskipun mereka mereka bisa dilepas, mereka memiliki dasar yang tertanam kuat di hati mereka. Kasus yang kedua yaitu new normal. Era new normal merupakan kebiasaan hidup baru di mana masyarakat harus menetapkan protokol kesehatan. Dalam kurun waktu 1 tahun lebih, wabah COVID-19 ini tak kunjung usai. Hal ini memberikan dampak dari berbagai aspek, terutama dalam bidang pendidikan di mana sekolah dilaksanakan secara daring saat ini. Tetapi beberapa bulan ini pemerintah menyuarakan akan membuka kembali sekolah. Hal ini menimbulkan tantangan baru untuk dunia pendidikan dengan menerapkan kebiasaan hidup baru. Tantangan pendidikan di era new normal ini yaitu ketimpangan kemampuan antar siswa meningkat. Hal ini terjadi karena proses belajar dari rumah yang dilakukan oleh setiap siswa akan berbeda satu sama lainnya sehingga pemahaman siswa terhadap materi pun berbeda. Beberapa penelitian di berbagai negara menunjukkan bahwa ketika sekolah dibuka kembali akan terjadi ketimpangan kemampuan antar siswa. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya pola interaksi antara guru dan siswa yang berbeda, sehingga kemampuan siswa menerima materi pembelajaran akan berbeda juga satu sama lain. Faktor lain, beberapa survei menunjukkan sekitar 40% sampai 50% siswa menghabiskan kurang dari 2 jam waktu per hari untuk belajar atau tidak belajar sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa betapa minim waktu belajar yang dilakukan oleh siswa secara proses belajar dari rumah. Yang kedua, potensi putus sekolah. Proses belajar dari rumah yang berlangsung cukup lama ini membuka peluang putus sekolah bagi sebagian besar anak yang berasal dari kelas ekonomi rendah. Selama mereka tidak masuk sekolah, anak-anak ini sebagian besar turut serta membantu orang tuanya, entah bekerja di sawah atau turut berjualan. Dengan demikian, ketika sekolah dibuka kembali, orang tua akan enggan untuk mengizinkan anaknya untuk kembali ke sekolah. Yang ketiga,
beban kerja guru meningkat. Ketika sekolah dibuka kembali dengan protokol kesehatan, mengharuskan sekolah menerapkan kebijakan pembatasan jarak fisik. Hal ini kemungkinan besar akan membuat sekolah menerapkan sistem shifting sehingga jam mengajar para guru akan bertambah serta para guru ketika mengajar harus menyesuaikan dengan kebutuhan siswa yang berbeda. Dan tantangan yang keempat, orang tua tentunya akan kesulitan membantu siswa mengejar ketertinggalan di sekolah. Dengan adanya berbagai tantangan tersebut, pemerintah sebaiknya melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan proses belajar dari rumah yang telah berlangsung selama 3 bulan guna menjawab tantangan yang muncul tersebut. Solusinya adalah perlu adanya evaluasi anggaran pendidikan sesuai dengan temuan-temuan masalah pendidikan di masa pandemi ini, serta mempertimbangkan segala potensi yang akan muncul akibat dari masa pandemi ini. Yang kedua, pemerintah sesegera mungkin mengatur mobilisasi para guru, serta memprioritaskan daerah yang terdampak paling parah dari pandemi ini. Dan solusi yang ketiga, dapat diberikan tantangan di sektor pendidikan di era new normal ini adalah bahwa pemerintah harus merancang sebuah pemetaan untuk mengatasi ketimpangan kemampuan antar siswa. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai kesimpulan dari materi yang kami sampaikan, yaitu dari penyelenggaraan pendidikan menengah dan kejuruan di Asia, Eropa, dan Amerika memiliki perbedaan dan juga persamaan. Kawasan Asia untuk pendidikan SMP dan SMA ditempuh masing-masing 3 tahun. Namun ada juga negara yang memiliki peraturan berbeda, seperti India, di mana masa pendidikannya hanya 2 tahun pada tingkat menengah atas. Kemudian untuk jenis pelajaran tentu berbeda-beda pada setiap negara. Bagi pendidikan kejuruan, pelajaran yang didapat yaitu 40% umum dan 60% kejuruan. Untuk negara-negara di kawasan Eropa, rata-rata memberikan pilihan jurusan kepada peserta didiknya saat mereka masih duduk di bangku sekolah menengah. Kemudian di kawasan Amerika, untuk pendidikan menengahnya memiliki 2 tahap atau tingkatan, yaitu junior high dan senior high, di mana setiap tingkatannya memiliki masa pendidikan 3 tahun. Mungkin itu yang dapat kami presentasikan terkait pendidikan di kawasan Asia, Eropa, dan juga di Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan materi yang belum cukup memuaskan. Kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah di